Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya teman-teman. Karena musimnya masih hujan panas seperti ini, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kali ini saya mau bersih-bersih kamar mandi lagi ya. Yang sebelumnya sudah pernah saya bikin konten juga, cuman kali ini saya menggunakan ramuan atau racikan yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun saya tetap menggunakan citrum ya, cuman nanti ada tambahan lagi. Nah, ini adalah bentuk kamar mandi saya yang sudah lumayan kotor. Meskipun di kamera tuh nggak begitu kelihatan ya teman-teman, tapi yang bagian bawah kalau diamatin itu tuh warnanya kayak sudah beda sama yang bagian atasnya. Nah, ini bahannya saya menggunakan Fixal dan Citron. Jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman. Kemudian siapkan wadah kosong, kuas, dan sikat untuk nanti kita gosok-gosok sebentar. Nah, ini yang pertama adalah citronnya mau saya buka dulu ya. Saya menggunakan satu saja karena mau dicampur sama Fixal juga ya. Jadi nanti bisa lebih banyak dan lebih hemat. Kemudian jangan lupa kita baca aturan pakainya dan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan Fixal. Ini kita tuangkan seperlunya. Dikira-kira saja ya teman-teman, seberapa banyak atau seberapa luas kamar mandi kita. Kemudian ini saya campur air putih sedikit saja. Jadi supaya baunya tidak begitu menyengat dan tidak begitu tajam. Ini kalau sudah, kita oleskan saja ke bagian yang mau kita bersihkan seperti ini. Dan ini tuh langsung luntur gitu ya teman-teman kotorannya. Kalau yang sebelumnya itu saat saya pakai citron dan baking soda sama cuka itu masih kurang maksimal ya. Jadi tidak bisa luntur kotorannya. Nah, ini alhamdulillah saya kasih tambahan Fixal, ternyata lumayan berhasil. Dan kotorannya tuh bisa dengan mudah luntur hanya dengan digosok-gosok seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman kalau ada kuas yang lebih besar itu lebih bagus. Cuman karena tadi saya nyari itu ternyata adanya tuh kuas yang udah kotor. Akhirnya saya menggunakan ya udahlah yang masih bersih ini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, untuk kotorannya tuh bisa langsung luntur seketika saat kita olesin menggunakan kuas ya. Jadi emang saat bersih-bersih kamar mandi ini tuh kita harus menyiapkan waktu tersendiri ya, karena membutuhkan waktu yang lumayan cukup panjang. Apalagi kalau mau di cleaning semua bagian dari lantai dan dindingnya juga seperti ini. Tapi dengan menggunakan cara ini tuh saya tuh merasa lebih cepat gitu loh teman-teman, karena kotorannya itu tidak perlu ditunggu atau didiamkan selama beberapa jam, itu udah bisa langsung luntur seketika seperti ini. Memang saat kita menggunakan Fixal atau cairan pembersih porselen lainnya itu tidak begitu baik ya jika dipakai terlalu sering teman-teman. Nah, catatannya adalah kita jangan terlalu sering pakai si cairan porselen ini untuk kita membersihkan dinding ya. Lebih amannya itu emang kita menggunakan citron. Cuman kalau misal citron aja dan keadaan dindingnya sudah lumayan kotor itu kurang maksimal teman-teman, sehingga langkah cepatnya itu saya tambahin dengan Fixal ini dan saya campur dengan air juga supaya tidak begitu tajam si cairan Fixalnya ini terkena dindingnya. Dan untuk teman-teman kalau misal keramik dindingnya atau lantainya itu bermotif atau tidak berwarna putih, emang sangat disarankan tidak menggunakan Fixal ya teman-teman atau cairan porselen lainnya, karena nanti bisa merubah warna dari si lantai atau keramik itu tersendiri. Nah, ini alhamdulillah kebetulan yang dindingnya ini tuh warna putih ya keramiknya, jadi aman saat kita menggunakan porselen selama tidak terlalu sering.
Nah ini ya teman-teman, saya lebih dekatkan lagi kameranya. Ini bisa terlihat dengan jelas, jadi si kotorannya itu bisa dengan mudah langsung luntur seketika seperti ini ya. Nah sebelumnya itu kalau dengan citron aja tuh masih belum bisa teman-teman. Nah ini ternyata alhamdulillah bisa, jadi mengurangilah warna kusam di keramik ini sendiri, jadi bisa lebih bersih putih gitu. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan merupakan tugas atau kewajiban kita sebagai istri dan ibu rumah tangga, apalagi yang tidak ada ART ya. Jadi sebisa mungkin itu kita harus sering-sering membersihkan apapun dan semua ruangan dimanapun di rumah kita sendiri ya teman-teman. Khususnya adalah kamar mandi, karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang paling sering kita kunjungin, yang sering kita masukin ya teman-teman. Sehari bisa beberapa kali kita masuk untuk bersih-bersih dan yang lainnya. Nah sehingga dalam jadwal pembersihan itu harus kita rutinkan. Nah kalau saya sendiri biasanya untuk membersihkan yang bagian dinding ini atau keseluruhan bagian kamar mandi itu saya jadwalkan 1 bulan sekali. Nah kalau untuk membersihkan yang bagian kloset dan bagian bak kamar mandi, karena ini kamar mandi saya itu baknya saya ganti menggunakan ember ya, jadi saya bersihkan dalam 1 minggu sekali teman-teman. Nah kita memang mungkin banyak banget tugasnya ya teman-teman, apalagi yang ibu bekerja atau kerja di luar rumah atau berkarir itu pasti merasa tidak sempat, tapi sebisa mungkin kita harus menyempatkan ya. Nah khusus kita sebagai ibu yang di rumah saja, meskipun kerjaannya menumpuk juga di dalam rumah ini itu, tapi untuk deep cleaning apapun itu kita harus merutinkan dan menjadwalkan ya teman-teman, supaya semua bagian yang ada di dalam rumah kita kelihatan bersih ya teman-teman. Karena kalau semuanya bersih itu pasti kita juga yang merasakan enaknya, kita bisa lebih nyaman, kita bisa lebih bahagia, dan kita bisa lebih membuat suasana di rumah itu lebih enak. Nah ini alhamdulillah meskipun kita tidak ada ART, tapi kalau kita mengerjakannya sendiri dengan happy, dengan ikhlas, dengan bahagia, insya Allah semuanya pasti dimudahkan dan diringankan ya teman-teman, selama kita mengerjakannya itu dengan niat yang baik dan demi kebaikan bersama. Apalagi untuk kita yang sebagai anak rantau ya teman-teman, yang jauh dari orang tua, jadi semuanya itu harus sendiri. Nah ini adalah memberikan pembelajaran yang penting, yang berharga banget buat kita. Jadi harus rajin-rajin untuk apapun itu ya teman-teman. Nah ini sudah selesai, jadi ini mau saya bilas. Tadinya mau menggunakan selang, tapi ternyata tidak bisa masuk di kerannya ya, sehingga ini saya siram-siram aja menggunakan gayung seperti ini. Sebenarnya kalau tidak disiram pun sudah kelihatan bersih ya, karena tadi sudah disikat juga. Tapi supaya lebih tidak bau menyengat si Fixal, sehingga harus disiram dengan air bersih ya teman-teman. Nah ini saya membersihkan klosetnya pakai cara cepat ya teman-teman. Jadi saya menggunakan cairan Fixal semuanya, langsung saya tuangkan di kloset dan saya gosok-gosok seperti ini. Jadi ini ada pengalaman pertama saya menggunakan Fixal, yang sebelumnya saya menggunakan merek lainnya. Ternyata si Fixal ini sendiri tuh cepet banget bekerjanya ya teman-teman. Dengan bukti tadi si kloset ini tuh tidak saya diamkan, tapi begitu saya semprotin si Fixal, dia tuh bisa langsung bekerja dan bisa bersih si klosetnya setelah disikat. Kemudian untuk yang bagian keramik bawahnya ini saya menggunakan sisa cairan tadi ya. Dan yang bagian ember yang saya gunakan buat bak mandi, ini saya menggunakan sisa cairan tadi juga tapi masih sedikit, dengan saya tambahkan
atau saya tambahin deterjen ya, sama dikasih air sedikit ya teman-teman. Langsung kita oleskan saja seperti ini. Nah ini tuh bisa langsung cepat bersihnya ya, karena masih ada sisa-sisa si Fixal tadi sedikit. Tapi gak apa-apa, karena saya tidak terlalu sering juga akan membersihkan menggunakan Fixal untuk yang bagian selain kloset, sehingga ini biar lebih cepat aja ya teman-teman. Dan untuk yang bagian bak mandi juga saya menggunakan sisa cairan dari ember tadi ya, jadi cairan deterjen dan sisa dari Fixalnya tadi sedikit. Nah ini dioles-oleskan saja seperti ini. Untuk hasil yang maksimal lebih baik didiamkan ya teman-teman, meskipun hanya dioles-oleskan saja itu bisa kelihatan kalau si bak mandinya lebih bersih ya, tapi nanti ini mau saya diamkan dulu supaya bisa lebih maksimal bersihnya. Nah ini mau saya sikat-sikat dulu sebentar ya teman-teman, karena yang bagian bawah itu kelihatan kotor ya teman-teman, jadi ada kayak rontokan gitu dari atap, padahal atapnya tuh sudah di plafon tapi masih ada rontokan juga ya teman-teman. Nah ini setelah didiamkan beberapa menit aja, dia itu udah bisa langsung bersih seperti ini teman-teman. Nah ini untuk memaksimalkan saja, jadi mau saya gosok-gosok lagi, saya sikat-sikat sebentar supaya si kotoran yang rontokan dari atapnya tadi bisa keluar ya teman-teman. Nah ini sudah selesai semuanya, jadi tinggal dibilas ya teman-teman. Tapi bisa dipastikan juga untuk lebih bersihnya bagaimana, bisa disikat lagi atau tidak ya. Nah ini tuh bagus banget dan rekomen banget ya teman-teman kalau mau bersih-bersih dengan cara cepat. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.